Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Baik, luar biasa hebat. Alhamdulillah. Ketua kelas mau untuk disiapkan? Diri. Siap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Doa selesai. Pada Bapak lebih hormat. Selamat pagi, Pak. Sama pagi, salam dong. Ini kayaknya hadir semua nih ya. Dengan ketua hadir semua nih kan? Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Udah sarapan? Dah. Baik, kita mulai pelajaran. Kalau memang udah hadir semua, kita nggak perlu absen ya. Ini lengkap semua. Kita buka buku pelajarannya. Kita menyambung pelajaran yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang apa tuh? Pubertas ya. Tentang apa? Kemudian ada juga menyinggung tentang pidato. Dan ada ya. Dan ada. Nah, sekarang kita siapa yang tahu pubertas itu apa? Masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan yang terjadi khusus laki-laki doang atau perempuan? Berarti sama? Di pubertas itu perubahan. Apa yang berubah? Iya, perubahan visi. Suara ya. Oke. Apa lagi? Yang laki-laki dulu, yang laki-laki. Apa? Perubahan yang terjadi pada laki-laki. Tumbuh jakun, terus semakin tinggi. Tinggi kurang tepat ya. Kurang tepat. Apa lagi? Yang perempuan boleh jawab. Perubahan fisik pada laki-laki. Jakun. Dia apa tadi? Suara ya. Suara. Terus apa? Tumbuh. Ya, bulu ya. Bulu di ketiak, di kemaluan, ya kan? Nggak boleh malu mengungkapkan namanya kita belajar kan? Nggak boleh malu karena itu udah pelajaran kelas 6, ya kan? Nggak boleh malu, nggak boleh senyum-senyum juga ya kan? Namanya pelajaran yang berkaitan dengan sains itu ya harus diungkapkan. Masa pubertas malu-malu itu pada laki-laki. Nah kalau perempuan ayo. Yang perempuan yang jawab ya. Nanti kalau laki-laki yang jawab berarti salah pemahaman perempuan. Apa? Yang lain. Jangan siapa aja. Yang lain coba kamu. Apa? Perubahan pubertas pada perempuan. Ya. Halangan haid ya. Mens dan seterusnya lagi. Kalau laki-laki ada itu apa namanya itu? Mimpi basah. Mimpi basah itu artinya keluarnya cairan atau sperma pada kemaluan laki-laki. Nggak usah malu-malu bilangnya. Terus perempuan baru satu tadi. Ayo. Ya, ada besar. Kalau suara membesar itu pada laki-laki apa perempuan? Laki. Jadi kalau perempuan apa itu? Suaranya melengking. Makanya kalau yang apa tuh? Merepet terus manggil mama anaknya itu siapa tuh sering? Bapak atau mama ya? Bapak, memang dia melengking ya kan? Betul kan? Nah, jadi nggak salah memang. Jadi perubahan melengking pada perempuan itu memang salah satu fungsinya untuk itu ya. Oke. Baik, kita lanjut pelajaran. Ya, perhatikan ini. Kita masih di tema tubuh tentang kepemimpinan. Oke, tadi kita ada singgung pidato. Pidato tahu kan? Pidato itu apa? Pidato itu apa? Pidato itu apa? Iya. Iya. Jadi, kalau saya ini pidato nggak nih saya? Saya pidato. Enggak lah. Saya mana pidato ini? Kalau pidato itu resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu pidato kan?
ada apa? Kalau pidato itu ada apa? Ada isinya, ya kan? Ada pembukaannya, ada penutup. Nah ini saya pidato nggak nih? Nggak pidato, saya ngajar kan? Benar nggak? Nah itu membedakan. Jadi kalau pidato dia ada podiumnya, ada tempat yang disediakan secara resmi seperti presiden, kan? Kepala negara atau wali kota atau bupati resmi. Ada pembukaan. Atau pada saat hari Senin itu apa tuh? Upacara. Pembinaannya tuh apa tuh? Pidato kan? Jadi pidato itu ada isinya, ada pembukaan, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi kalau misalnya saya cakap berdua sama dia, pidato nggak? Enggak. Itu bisa saja menggosip, ya kan? Curhat atau konsultasi, ya kan? Gitu. Kemudian saat pidato diperlukan adanya orator. Orator itu siapa? Iya, orator itu orang yang berpidato, yang menyampaikan informasi penting. Pak, kalau ada mama-mama datang nyampaikan informasi, itu pidato nggak? Enggak, itu apa namanya? Gosip, ya, bedakan. Itu gosip, iya. Nah, kemudian audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jadi kalau orang yang berpidato disebut orator. Orang yang berpidato resmi yang dimulai dengan pembukaan, isi, kemudian penutup, baru itu bagian dari pidato. Dan orang yang menyampaikan disebut orator. Yang dengar siapa? Audiensi. Jadi yang pendengar itu disebut apa? Audiensi. Jadi jangan lagi bingung dengan kata apa itu orator. Siapa bapak orator kita di Indonesia? Keren ya kalau udah ngomong tuh keren. Presiden pertama siapa? Dia kalau udah berpidato tuh. Kemudian siapa lagi? Budi Utomo, itu kecil. Oke, berikut. Nah, ini yang tadi kita bahas, kan? Perbandingan fisik sebelum, sesaat, dan setelah pubertas. Ada 3 klasifikasi dia. Masa anak-anak itu disebut dengan sebelum pubertas. Oke, ini kalian masa apa nih? Anak-anak Ya, peralihan ya, sebelum pubertas. Ada yang laki-laki perempuannya sudah ada yang pubertas? Ada ya, berapa orang? Ayo, perempuan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 sudah pubertas. Ditandai salah satunya adalah air, kan? Keluarnya dari darah kok. Laki-lakinya ada yang sudah mimpi basah, yang malu-malu. Kita ilmu yang kita bicarakan bukan yang lain-lain, belum ada. Jadi belum masuk. Nah, baru kemudian masa remaja saat pubertas. Nah biasanya nih kan, kalau kita lihat di buku, pubertas anak perempuan itu biasanya dimulai dari umur 10, ya, 10 tahun itu biasanya sudah ada, ya kan? Sudah ada. Kalau anak laki-laki itu biasanya berapa? Ya, dia biasanya umur ini umur apa nih? Ya, biasanya umur 12 dan 13 itu mulai, ya kan? Itu mulai masa pubernya, masa apa? Ya udah lihat ke sunat ini, udah ya. Nah itu dia. Kemudian masa dewasa setelah pubertas. Jadi kalau misalnya di masa anak-anak ini, ya kan, belum mengalami yang tadi suaranya untuk laki-laki membesar, tumbuhnya jabut, tumbuhnya bulu halus di kemaluan, bulu halus ya, bukan bulu kasar. Kemudian untuk laki-laki, untuk perempuan, haid, ya kan? Kemudian suara melengking, tumbuhnya bulu halus di ketiak dan kemaluan, kemudian suara bentuk tubuh bagian pinggul membesar, ya kan? Kalau laki-laki apa? Dadanya membidang.
Pak, kalau dadanya nggak membidang, berarti makannya kurang gizi, masih keren. Oke, kemudian masa remaja. Ini masa remaja itu dimulai dari umur 12 ya. 13, nanti ntar lagi lah ini berarti nih. Baru kemudian masa dewasa setelah pubertas. Nah, setelah masa dewasa nih, setelah pubertas, nggak ada lagi terjadi yang di masa remaja tadi saat pubertas, yang proses tumbuhnya kemaluan dan sebagainya udah nggak ada lagi. Ya kan, sudah jalan terus. Berikutnya masa anak-anak. Ya, perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih, malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan ringan. Ini udah kalian lewatin ya. Ya, ini udah mulai, berarti kan ini kan udah masuk masa remaja ya. Mau masuk remaja, mau masa dewasa. Ini biasanya di anak-anak adik-adik kelas ya, kelas 1 ya, kelas 2 ya. Berikutnya, nah pada masa remaja, saat pubertas, pada masa remaja manusia akan mengalami pubertas. Pubertas tanda dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Ini yang perlu digarisbawahi, pola pikir. Pola pikirnya jangan lagi malas. Jadi kalau sudah berkaitan dengan pola pikir, maka sebelum berbuat harus berpikir mana baik dan benarnya. Kalau tidak benar, jangan dilakukan. Ya kan? Kalau bermanfaat dilakukan. Belajar bermanfaat nggak? Bermanfaat. Mengulang pelajaran di rumah bermanfaat nggak? Dilakukan nggak? Benar. Dilakukan nggak? Jadi pola pikirnya harus sudah lebih baik, ya kan? Harus lebih baik. Lihat, pola pikir kalau salah dalam pola pikir, maka masa depannya akan hancur. Pilih mana? Capek di masa muda atau capek di masa tua? Ayo. Muda. Capek di masa Muda. Capek di masa muda. Capek di masa muda. Capek di masa muda. Makanya harus biar belajar. Benar nggak? Oke. Siapa yang sini malas pulang pelajaran di rumah? Jujur. Nggak ada. Rajin semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rajin ya. Nah, kemudian berikutnya perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian alami pada umur yang sama. Contoh tadi kan, siapa ini udah haid. Kawannya sebelah belum. Ya kan? Nggak sama. Makanya rentannya umur 10, 11, 12, terusnya. Ada yang SMP kelas 2 baru dia haid. Ada. Ya. Jadi nggak sama. Laki-laki juga gitu. Mimpi bahasanya tidak serta-merta sama. Misalnya dia udah, kamu belum, terus kamu bersedih, aku kok nggak sama dengan dia, nggak boleh gitu, ya, tidak sama. Kemudian masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah nggak cepat lagi, ada mulai tua, sudah selesai pertumbuhannya. Apalagi mau tumbuh udah besar kan, yang ada malah menurun, ya kan? Kemudian manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Itu yang terpenting. Peran orang tua pada masa pubertas. Peran orang tua pada masa pubertas. Siapa yang di sini kalau dia lagi haid, halangan, ngomong tuh sama orang tua. Ngomong, bagus. Orang tuanya ada bimbing nggak? Ada, membimbing. Nah, kalau sudah pubertas, maka yang perempuan pergaulannya harus dijaga. Itu yang terpenting. Jadi orang tua ini punya peran penting pada kalian yang sudah masuk masa pubertas. Apa perannya? Memberikan edukasi bahwa pergaulan bebas itu berdampak buruk. Pergaulan bebas itu gimana maksudnya, Pak? Saya bisa. Pergaulan bebas itu maksudnya gimana? Suka-suka hati dia ya? Pulang subuh gitu ya? Nggak mau pulang? Ada gitu? Ada. Ya, jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang
sama lawan jenisnya tidak terkontrol, besok sama si A, besok sama si B, ya kan? Tidak pulang-pulang, itu pergaulan bebas. Yang akhirnya menyebabkan apa? Kehamilan. Nah, itu bahaya. Iya, nggak kuat. Itu bahaya dari pergaulan. Jadi orang tua itu punya peran penting. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk pubertas, malu-malu sama ayah sama mama untuk cerita, itu salah. Jadi nggak harus dapat edukasi. Kalau segan ngomong, itu kan ada handphone tuh, ya kan? Ada handphone, itu bisa digunakan untuk mencari informasi supaya kita tidak salah dalam pergaulan. Gitu, paham kan? Kemudian peran orang tua itu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saat terjadi dalam diri kita. Laki-laki pernah nggak ngobrol sama ayahnya atau sama mamanya tentang pubertas? Tanya, ya, minggu bahasa itu apa ya? Pernah nggak? Ya. Nah, dia gitu-gitu, nggak usah takut ngomong. Sama ibu gurunya boleh nggak ngomong gitu? Hah? Nggak, boleh nggak ngomong sama gurunya? Misalnya sama ibunya kurang dapat informasi sama orang tuanya, sama gurunya, boleh nggak? Boleh. Karena yang memberikan informasi ini kan pembelajaran siapa? Ibu guru kan? Bapak guru kan? Ya boleh. Boleh nggak? Boleh. Jadi jangan supaya apa? Supaya kita tidak salah. Nanti kalau udah terjadi sesuatu yang salah, baru kemudian kita cerita, kan jawab kan? Nah, pertanyaan nih, menurut kalian apakah penting peran orang tua dalam perkembangan masa pubertas? Yuk, sabar. Ya, itu kan lah. Silakan. Angkat tangan. Penting. Pertanyaan berikutnya, kemukakan pendapatmu. Kenapa penting? Tadi saya jelaskan. Ya. Kenapa? Kenapa begitu penting peran orang tua dalam perkembangan pubertasnya? Ayo. Siapa bisa membantu? Kalau yang penting? Hah? Ayo, ini udah pubertas. Tadi udah ngomong sama orang tua. Penting nggak? Kenapa penting? Kenapa? Ayo Nela, kenapa? Ayo, kamu kenapa? Supaya kita apa? Cukup informasi dalam menyikapi perubahan-perubahan pubertas dalam diri kita. Ya kan? Nanti tiba-tiba, ya kok bisa kayak gini? Nah, apa ini? Mak, kok bisa kayak gini? Apa ini? Gitu kan? Jadi edukasi orang tua itu penting. Terus, orang tua saya nggak mau tahu Pak. Orang tua saya udah nggak ada. Nah, yang kamu lakukan apa? Tanya sama guru, konsultasi sama guru, atau tidak dari buku atau dari handphone. Ya, jangan biarkan kamu tidak paham dengan ketidakpahaman. Oke? Jadi kalau nggak paham jangan diam aja. Bisa? Oke? Ada pertanyaan? Nah, jadi itu sekilas tentang pubertas dan pidato. Ya kan? Ingat, tadi pidato itu apa? Orang yang menyampaikan informasi di depan siapa? Orang banyak. Yang memberikan informasi itu disebut dengan orator. Yang mendengar disebut dengan audiens. Ya. Nah, kemudian perkembangan pubertas itu terbagi dalam tiga fase: sebelum, masa, dan sesudah. Kan di posisi mana? Ya, tengah-tengah ya, masa puber ya, peralihan ya. Nah kalau dibilang masa anak lewat, ya kan? Jadi harus tahu juga kita memposisikan kita di mana. Terus yang terakhir, peran orang tua itu sangat penting, ya kan? Sangat penting. Kenapa Pak? Iya, masa pubertas. Jadi kalau kamu nggak dekat sama orang tua, maka untuk membahas ini itu akan jadi kendala, ya kan?
lebih enak kita itu cerita sama orang tua. Rahasianya terjaga, terjamin ketimbang cerita